Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Pretno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi seputaran peningkatan kesejahteraan ya bagi para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Dan pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya dari DPR RI ya, yang mendesak PT Taspen Asabri ya untuk bisa mengusahakan ya investasi dari dana pensiun ini agar terkelola dengan baik ya, jangan sampai dikorupsi. Untuk itu maka desakan dari para anggota DPR ini ya juga kepada pemerintah ya agar segera mengeluarkan PP-nya ya, agar pensiunan bisa mendapatkan kesejahteraan ya, baik pesangon maupun untuk gajinya. Untuk itu mari kita simak ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Bahwa harus ada kepastian waktu. Kita tanya, Bapak kapan waktunya? Supaya mereka tidak berharap-harap terus. Kalau sudah ada waktu pasti ngerem. Dan tinggal bagaimana pembayarannya penuh atau tidak. Ada kompensasi lain kalau tidak penuh seperti tadi Pak Rahmat. Kapan akan diselesaikannya? Menurut saya ini aja udah muter-muter juga ketemunya ya memang masalahnya cuma itu dua itu. Kalau ke masalah Jiwasraya udah selesai, kita udah restrukturisasi, sudah pindah semua ke IFC gitu. Saya kira itu Pak Nurdin, karena saya ingin menimbulkan supaya nukik gitu. Nanti kesimpulannya komisi ini membantu terhadap para pengadu, tetapi juga tentu rasional dengan apa yang nanti menjadi keputusan di Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim maupun di Jiwasraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Pimpinan silakan izin sedikit karena sudah masuk di materinya Prof. Herman Khairon itu. Saya mau sampaikan Pak Rahmat. Ini ada kasus yang persis sama dengan Pak Rahmat di Semen Padang Pak. Tapi Semen Padang itu bermasalah dengan Bumi Putra. Ya, Bumi Putra. Nah, Semen Padang itu mencadangkan, ya, ada cadangannya Pak, di neracanya mereka cadangkan 200 miliar untuk membayar itu. Nah, untuk itu mereka minta ke LO Jamdatun. Waktu itu LO Jamdatunnya tidak berpihak kepada karyawan Pak, kepada pensiunan. Saya ini anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat. Dan karyawan nggak salah pensiunan, karena salah kan dana pensiun Semen Padang. Kenapa taruh ke Bumi Putra? Dan mereka kan sudah memenuhi haknya persis seperti karyawan pensiunan Pupuk Kaltim. Untuk itu dicari solusinya waktu itu Pak. Akhirnya apa? Digugat Pak. Digugat setelah konsultasi dengan kejaksaan waktu itu, pihak Semen Indonesia Group waktu itu SIG dengan Semen Padang konsultasi kembali dengan Jamdatun, karena waktu itu saya minta Pak Menteri turun tangan, lalu diminta disarankan dibayar, tapi karena sudah terlanjur LO, akhirnya diskusi kembali, Jamdatun menyarankan gugat saja. Digugat dan menang pensiunannya, tapi pihak Semen Padang tidak melakukan perlawanan Mbak. Akhirnya pensiunan menang dan akhirnya dibayar. Saya rasa itu solusi jalan tengah yang bisa Bapak adopsi. Bagaimanapun juga karyawan pensiunan Pupuk Kaltim itu sudah mengabdi puluhan tahun. Mereka membayar kewajibannya ke perusahaan, membayar kewajibannya untuk mendapatkan pensiunan. Dan tidak salahnya Pak, Bapak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini Pak. Yang gak berubah itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Undang-Undang Dasar 45 berkali-kali kita rubah. Masa Bapak tidak mau membantu? Jadi saya nggak sepakat dengan Bapak tadi tidak bisa atau tidak mau. Kita harus bisa dan mau Pak. Untuk itu saya minta Bapak adopsi langkah-langkah itu, nanti kami masukkan di butir kesimpulan, itu diadopsi aja. Ya, tadi Bu tahu kan Bu,
kan Ibu mantan Direktur SDM Semen Indonesia Group, Bu Tina. Saya adopsi aja Bu, itu satu. Karena waktu itu saya marah-marah ke Bu Tina waktu itu. Ya, sekarang saya nggak mau marah-marah Bu, karena barangnya selesai. Itu satu. Lalu urusan siapa namanya tadi? Jiwasraya. Kita tahu Bapak mau bubar akhir tahun ini. Urusan ini saya sudah tanya ke Pak Tiko kemarin. Hari Senin malam, pimpinan sudah menanyakan hal ini. Tapi ini PR-nya Pak, kemungkinan besar barang ini masih diskon Om Herman Khairon 50%. Jadi jaminan pembayaran hak pensiunan Jiwasrayanya akan pasti dijamin oleh pemerintah, mereka akan dapat. Setelah pembubaran perusahaan, lalu ada yang aset yang dicadangkan. Tapi kemungkinan ini 50%. Nah, ini PR yang Bapak harus pikirkan. Kan karyawan Bapak nggak salah. Yang salah kan direksinya, main-main sama bencok, merampok sama bencok. Ya kan? Masa karyawan kecil yang dipersalahkan? Gitu loh Pak. Ya, direksinya enak-enak. Ya kan? Enak-enak loh. Tantiemnya gede, gitu loh, menikmati triliunan rupiah, beli mobil Harley, motor Harley kan gitu. Nah, menurut saya Pak, ini nanti kami akan tekankan kepada Menteri BUMN ya untuk memastikan haknya terpenuhi. Nah, tolong Bapak hitung ulang sebagai direksi Jiwasraya, pas bubar kebutuhannya berapa? Ya, sehingga kami nanti bisa bicara dengan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir dan jajaran untuk pencadangannya dibesarkan supaya mereka yang berhak mendapatkan Pak. Gitu loh. Jadi kita cari solusi di sini Pak, bukan cari menang-menangan. Jadi Bapak tolong hitung, nanti laporkan kepada kami kekurangannya berapa, nanti kita pikirkan. Ya Pak. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Nurdin Halid. Pak, izin Pak, sedikit aja Pak. Tadi saya belum dijawab Pak, karena dalam tanda kutip nyariin uang untuk bayarnya juga kan sesuatu yang harus dipikirkan. Tidak bisa hanya mengandalkan PMN terus begitu Pak ya. Oleh karena itu tadi saya menekankan ini apakah yang di Jiwasraya, karena nanti juga Asabri juga ada di FG ya Pak. Enggak, oh beda ya. Oke, nah apakah yang untuk Jiwasraya aset yang disita itu dirampas negara sama dengan Asabri itu dirampas negara, tidak dikembalikan ke Asabri. Nah, apakah di Jiwasraya itu juga sama? Nanti mau bisa jawab sekarang silahkan, tapi kalau tidak itu menjadi penting supaya kita bisa ngejar, entah caranya gimana Pak, minta bantuan Komisi 3 saya kira penting, balikin dong, karena itu sebetulnya ada dana pensiun, ada mungkin tabungan hari tua begitu. Pak Lutfi silakan dijawab pertanyaannya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah dirampas negara karena peristiwa hukum atau keputusan hukum. Ada yang disita oleh Jiwasraya karena hubungan hukum antara Jiwasraya dengan yang bermasalah. Kira-kira itu. Baik Pak. Bu Rika, jadi terkait dengan aset yang dirampas gitu ya. Kan ini kan kasusnya kan yang dituntut pelakunya Bu ya. Pelakunya ini berarti nanti aset dari pelakunya ini yang disita untuk negara. Nah itu sesuai dengan keputusan pengadilan semuanya dirampas oleh negara Bu. Nah skema dibalikin kan posisinya nih pemerintah akan memberikan PMN kan Bu, telah memberikan PMN ke IFG Live gitu ya. Kita tapi emang itu ngeblinded Bu, jadi ngeblinded sebenarnya. Ngeblinded sebenarnya. Sebenarnya nanti dari aset rampasan negara itu kan masuk ke PNBP gitu kan. Masuk ke PNBP. Jadi tidak bisa Jiwasraya melakukan sesuatu berdasarkan putusan hukum. Ya bisa itu pemerintah meminta kepada eksekusi pengadilan mengembalikan kepada Jiwasraya. Nah itu. Pimpinan, tentu saja betul sekali yang disampaikan pimpinan. Oleh karena itu kita yang menyuarakan, saya kira Komisi 6 mendesak pemerintah setidaknya lewat Kementerian BUMN untuk berkomunikasi terkait putusan hukum itu, aset yang diputus pengadilan untuk dirampas negara, gimana mekanismenya saya tidak tahu. Tapi karena itu bukan uang negara sebenarnya, dalam tanda kutip ya, itu kan sumber uangnya dana pensiun, dan dari Asabri tabungan hari tua, itu kan punya karyawan. Nah bagaimana mekanismenya
dikembalikan kepada jiwasraya yang sekarang oleh AFG gitu, yang Asabri dikembalikan kepada Asabri, karena kalau enggak ini yang skema dari sementara pemerintah juga, kalau dalam kasus Asabri saya kira penting juga itu ada liabilitas yang belum dibayar, ini bisa Nah, demikian ya Bapak Ibu, bagaimana peranan dari DPR RI ya untuk mendesak agar lembaga-lembaga yang mengelola dana pensiun ini akan harus tegas ya untuk bisa mengembalikan ya dana-dana itu kepada para pensiunan yang berhak. Ya, semoga kita bisa selalu mendukung ya anggota DPR agar bisa memberantas ya korupsi-korupsi yang ada di lembaga-lembaga Asabri, Jiwasraya maupun Taspen ya, agar bisa mengelola dana pensiunan ini dan bisa mengembalikannya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.